warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil PKL saya yang berjudul Strategi Membangun Konten Website di WordPress dengan menggunakan teknik SEO. Nah, ada pula latar belakang mengapa saya memilih untuk membahas topik ini dikarenakan di era saat ini memiliki website saja sebenarnya tidak cukup. Banyak website yang tidak mendapatkan pengunjung karena website tersebut tidak muncul di halaman pertama Google akibat konten yang kurang dioptimasi, baik dari struktur, kualitas tulisan, maupun teknis SEO itu sendiri. Nah, kenapa kita menggunakan WordPress? WordPress memang mudah digunakan dan mendukung SEO, terutama bagi pemula. Tetapi, tanpa strategi yang benar, konten tetap akan sulit ditemukan. Karena itu, di sini diperlukan pemahaman tentang cara membuat konten berkualitas, melakukan riset kata kunci, mengoptimasi struktur artikel, serta memanfaatkan fitur WordPress dan Google Search Console agar artikel bisa bersaing di mesin pencari. Tujuan presentasi kita hari ini adalah untuk menjelaskan pentingnya optimasi SEO agar website lebih mudah ditemukan di Google. Dan yang kedua, memberikan pemahaman tentang cara membuat konten yang berkualitas dan juga relevan. Dan yang ketiga, mengajarkan langkah riset kata kunci sebagai riset kata kunci yang sederhana sebagai dasar pembuatan artikel SEO yang friendly. Lalu yang terakhir, menjelaskan cara mengoptimasi struktur artikel di WordPress. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan cara membuat artikel, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu yang dimaksud dengan SEO. SEO sendiri itu adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. SEO di sini bertujuan untuk membuat website kamu lebih mudah ditemukan oleh Google dan pengunjung lainnya, sehingga lebih banyak orang yang bisa berkunjung ke situs kamu. Nah, siapa aja sih yang bisa menggunakan SEO ini? Strategi membangun konten SEO bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Teknik ini bisa digunakan oleh siapa saja yang ingin websitenya berkembang dan mudah ditemukan di Google. Nah, oke. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang jenis-jenis SEO. Yang pertama ada on-page SEO. On-page SEO ini berfungsi untuk optimasi yang dilakukan di dalam halaman website. Optimasi yang dilakukan di halaman website. Contohnya seperti judul artikel, kata kunci, internal link, external link, alternatif gambar, kata kunci, dan hidden tag. Selanjutnya ada off-page SEO. Nah, off-page SEO ini adalah kebalikan dari on-page SEO sendiri, yang dimana off-page SEO ini yang dilakukan optimasi di luar halaman website. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti backlink dan juga meng-share artikel ke media sosial. Selanjutnya yang ketiga ada technical SEO. Technical SEO ini adalah upaya untuk mengoptimasi aspek-aspek teknis pada website agar sesuai dengan kriteria algoritma mesin pencari. Contoh technical SEO ini adalah seperti kecepatan website. Nah, alasan mengapa SEO ini penting untuk pembuatan konten di website. Dalam membuat konten di website, kita tidak bisa asal-asalan hanya membuat konten. Ada beberapa manfaat yang jika SEO ini diterapkan dalam pembuatan website. Yang pertama adalah website kamu akan mendapatkan lebih banyak pengunjung secara organik. Secara organik ini maksudnya apa sih? Kamu akan mendapatkan pengunjung secara natural. Dan jika perbedaannya, kalau kamu tidak mendapatkan pengunjung secara organik itu contohnya kamu menggunakan iklan di Google. Nah, itu namanya bukan organik. Organik ini adalah kamu akan mendapatkan pengunjung secara natural tanpa harus membayar iklan di Google. Selanjutnya, kamu akan mengurangi yang saya bilang tadi, mengurangi biaya iklan. Kalau kamu tidak menggunakan SEO secara organik, kamu akan harus membayar biaya iklan agar artikel kamu dapat muncul di halaman pertama. Lalu yang ketiga, membangun kredibilitas website atau membangun kepercayaan website terhadap Google. Lalu yang keempat, mempermudah Google memahami isi artikel kita. Dengan adanya SEO, optimasi SEO yang baik dari artikel kita, Google akan lebih mudah memahami apa isi artikel kita, sehingga artikel kita akan lebih mudah ditemukan di halaman 1 oleh pengguna. Nah, ini dia beberapa kriteria artikel yang sangat disukai oleh Google. Yang pertama, dapat menjawab pertanyaan user dengan jelas. Google sangat suka dengan artikel yang langsung
to the point dan dapat menjelaskan suatu pertanyaan dengan sedetail-detail mungkin, sedetail dan selengkap mungkin, sehingga artikel yang kita berikan dimaksud agar dapat menjawab pertanyaan user secara langsung. Lalu yang kedua, struktur konten yang rapi, yaitu struktur konten yang memiliki heading 1, heading 2, dan heading 3. Dan selanjutnya menggunakan gambar dan alternatif teks. Gambar dan alternatif teks ini sendiri berfungsi untuk mempercantik artikel kita, serta alternatif teks ini berfungsi untuk menjelaskan isi gambar kita terhadap Google. Karena jika tanpa alternatif teks, Google nggak tahu apa yang dimaksud dari gambar kita. Makanya itulah tujuan dari alternatif teks, agar Google paham dengan isi gambar kita. Selanjutnya, yang keempat, isi artikel yang lengkap. Google kurang suka dengan artikel yang tipis yang panjang katanya itu cuma kayak 300 sampai 400 kata. Google suka dengan artikel yang lengkap, panjang kata yang di atas 700 kata. Karena panjang artikel yang lengkap dapat menjawab pertanyaan user dengan jelas. Nah, lanjut kita ke apa aja struktur-struktur artikel yang SEO friendly. Yang pertama ada judul artikel. Nah, di judul artikel ini wajib menggunakan heading 1 dengan kata kunci utama. Terus yang kedua ada hook atau pembuka. Nah, ini adalah judul artikel yang benar. Dia berada di paling atas dan menggunakan heading 1 sebelumnya. Lalu yang kedua ada hook atau pembuka. Nah, hook ini adalah paragraf awal yang dirancang untuk menarik perhatian dan membangkitkan minat audiens. Contohnya seperti ini, dia terletak di bawah heading 1 sebagai paragraf pembuka dari artikel kita. Lalu yang ketiga ada gambar. Gambar di sini harus mencantumkan nama file dan alternatif teks sesuai kata kunci utama. Ini contoh dari gambar. Lalu yang keempat ada isi artikel. Isi artikel ini terdiri dari paragraf, panjang artikel, heading tag, internal link, external link, dan alternatif image. Lalu yang kelima ada kesimpulan. Berisi ringkasan keseluruhan isi artikel yang dibahas. Ini contoh dari kesimpulan. Lalu yang diisi artikel tadi ada yang namanya heading tag. Ini ada heading 2, ini ada heading 2 untuk membagi judul menjadi beberapa bagian. Misalnya di topik ini kita membahas tentang proyektor adalah. Di bagian heading 2 ini kita bisa membaginya menjadi beberapa penjelasan seperti apa itu proyektor, fungsi utama proyektor. Lalu yang di bawah ini ada heading 3 untuk menjelaskan topik yang di heading 2 tadi secara lebih rinci lagi. Lalu yang ini ada contoh kesimpulan, biasanya terletak di paling bawah setelah penjelasan seluruh artikel. Lalu yang terakhir ada CTA atau call to action. Nah, CTA ini adalah paragraf yang berisi ajakan untuk menggunakan jasa ataupun produk. Nah, CTA ini contohnya seperti ini. CTA ini dalam artikel biasanya dibuat secara soft dan agar tidak terlalu memaksa pengunjung untuk menggunakan jasa kita. Contohnya seperti ini. Dan nanti CTA ini akan di-linkkan menggunakan internal link menuju ke halaman website yang kita tuju. Misalnya di sini saya linkkan CTA ini untuk menuju ke halaman kontak. Nah, dalam membuat website tentu kita akan membutuhkan beberapa tools. Beberapa tools yang bisa digunakan oleh pemula untuk membuat website di artikel adalah yang pertama tentu aja ya WordPress, terus kita akan menggunakan ChatGPT. Nah, untuk riset kata kunci, beberapa tools yang saya rekomendasi ada Google Trends, Google Search, ada SEMrush, Ubersuggest, dan ChatGPT juga bisa dipakai. Lalu yang gak kalah pentingnya adalah tools yang ketiga ini untuk mengindeks artikel, yaitu Google Search Console. Karena tanpa Google Search Console, artikel kita tuh gak bakal bisa ditemuin di Google. Nah, ini dia adalah pembahasan inti kita hari ini, tahapan membuat konten artikel di WordPress-nya.
Nah, tahap pertama yang bisa kita lakukan adalah riset kata kunci. Dengan riset kata kunci ini bertujuan untuk memahami apa yang dicari audiens di mesin pencari agar dapat membuat konten yang lebih relevan sesuai keinginan mereka, mendapatkan visibilitas online dan menarik lalu lintas yang tertarget. Nah, cara riset kata kunci ini saya menggunakan beberapa tools saja yang sangat sederhana, misalnya menggunakan Google Search. Nah, caranya adalah kalian pilih topik yang mau kalian bahas. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah proyektor. Nah, di bagian sini ada beberapa hasil pencarian yang muncul seperti proyektor Epson, proyektor mini, proyektor portable. Nah, ini adalah biasanya yang sering dicari oleh orang-orang. Kalian bisa menggunakannya sebagai kata kunci, atau kalau menggunakan Google Search biasanya juga bisa memasukkan kata kunci dan huruf abjad setelahnya. Seperti contohnya adalah proyektor spasi A. Nah, di bawahnya akan muncul beberapa hasil pencarian seperti proyektor Android, proyektor Acer, proyektor Android terbaik. Nah, ini adalah beberapa kata kunci juga yang sering dicari oleh audiens. Sama juga seperti ini menggunakan abjad ya. Nah, selanjutnya kalian bisa juga menggunakan kata kunci menggunakan Google Ads. Google Ads ini bisa kalian temukan di halaman hasil pencarian, biasanya ada di tengah-tengah atau biasa di paling bawah. Kalau di tengah-tengah contohnya seperti ini, apakah proyektor masih bisa dipakai HP dan seterusnya. Ini adalah beberapa kata kunci juga yang sering dicari oleh audiens dan ditampilkan oleh Google. Nah, ini juga sama ya seperti yang ini tadi. Ini beberapa kata kunci yang sering dicari oleh audiens juga, jadi bisa kalian gunakan. Nah, oke, setelah kalian udah dapat semua kata kunci yang kalian kumpulkan tadi, kalian selanjutnya adalah mencari judul artikel. Caranya yang pertama adalah salin semua kata kunci yang sudah kalian dapat, lalu kalian bisa pergi ke ChatGPT dan buat chat baru, dan kalian bisa mengetikkan prompt ubah kata kunci di atas jadi judul SEO friendly. Nah, setelah kalian mengirimkan ini kepada ChatGPT nantinya akan memberikan hasil berupa judul artikel yang SEO friendly seperti ini contohnya. Lanjut. Lalu tahap ketiga, kita harus membuat content plan. Content plan di sini adalah panduan terstruktur yang membantu kita menentukan jenis konten apa yang akan kita buat, kapan konten itu akan dipublikasikan, serta platform mana yang akan digunakan. Content plan ini bertujuan agar kita tetap konsisten untuk membuat konten tersebut dan kita tidak bingung harus membuat konten apa lagi setiap harinya begitu. Nah, ini adalah contoh konten plannya. Kalian bisa membuatnya dalam Excel atau dalam Google Sheets. Di sini ada kata kunci utamanya, terus sumber kata kunci dari mana, media yang kalian pakaikan, terus ini judul dari kata kunci utama, terus ini statusnya apakah masih dalam proses pengerjaan atau sudah dipublish, dan ini tanggal publishnya, lalu ini link ke artikelnya, dan ini status apakah artikel tersebut sudah diindeks atau belum. Nah, tahap yang ketiga kita harus membuat artikel. Caranya adalah buka ChatGPT, pilih chat baru, ketikkan prompt yang di samping. Kalian bisa mengetikkan prompt ini. Nah, yang ini adalah judul artikel yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu yang warna kuning ini adalah internal link yang menuju ke artikel kita sebelumnya. Nah, setelah itu kalian bisa membuka WordPress kalian, lalu klik tanda tambah di dashboard. Setelah itu pilih new post. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kalian salin artikel yang udah diberi sama ChatGPT tadi, lalu kalian tempelkan ke WordPress. Setelah itu kalian tambahkan gambar yang sudah kalian buat di Canva dan alternatif teks yang sesuai kata kunci utama. Nah, ini adalah contoh alternatif teks yang benar. Proyektor adalah perangkat sesuai dengan kata kunci utama. Nah, selanjutnya adalah menambahkan external link sesuai kata kunci dan menambahkan internal link yang mengarah ke artikel sebelumnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya eksternal sama internal link? Nah, external link ini adalah link yang ada di website kita dan mengarah ke website
lain yang berada di luar website kita. External link ini biasanya berfungsi sebagai rujukan ataupun sumber utama. Misal, di artikel ini kita membahas tentang proyektor. Mungkin orang awam nggak tahu apa sih itu proyektor yang dimaksud orang ini gitu. Nah, dengan menambahkan external link berupa link yang biasanya menuju ke penjelasan proyektor dari para ahli, itu akan membuat mereka paham, oh ini ya proyektor yang mereka maksud. Nah, begitu. Nah, beberapa sumber eksternal yang bisa kalian pakai itu biasanya dari Wikipedia ataupun website sekolah atau edukasi. Lalu yang internal link. Internal link ini adalah link yang mengarah ke halaman website kita sendiri. Contohnya di sini saya menambahkan internal link ke cara setting proyektor full screen. Nah, ini akan mengarah ke artikel saya yang sebelumnya. Nah, lalu kita jangan lupa menambahkan CTA untuk menggunakan jasanya. Dan setelah itu kita ubah sub URL menggunakan kata kunci utama. Nah, kenapa sih URL itu harus wajib kita ubah? Nggak bisa acak gitu. Nah, itu harus kalian perhatikan juga yang namanya URL. Karena kalau sampai URL acak itu percuma aja, Google nggak bakalan bisa menemukan website kalian, apalagi audiens itu nggak bakal bisa menemukan website kalian kalau kalian tidak menggunakan kata kunci utama ini. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian harus pilih kategorinya sesuai pembahasan artikel. Misalnya di sini saya membahas tentang proyektor. Lalu kalian bisa memilih topiknya tentang proyektor. Nah, setelah itu kalian bisa pencet tombol simpan atau publish di sini. Nah, setelah kalian membuat website, nggak selesai sampai di situ aja. Setelah itu kalian tuh harus menyalin link dari artikel kalian tadi untuk mengindeksnya di sini. Apa sih tujuan mengindeks ini? Mengindeks artikel di Google Search Console ini bertujuan agar website kita yaitu dapat ditemukan oleh Google dan muncul di halaman satu pengguna. Apa yang akan terjadi kalau kita nggak mengindeks artikel? Nah, kemungkinan yang akan terjadi adalah website kita tidak akan ditemukan oleh Google dan pastinya bakal susah juga ditemukan oleh audiens, sehingga kalian tidak akan mendapatkan sama sekali traffic gitu. Nah, kalian bisa menggunakan Google Search Console ini. Tampilannya seperti ini. Yang pertama yaitu tadi salin link artikel, lalu tempel di sini di Google Search Console. Lalu kalian tekan enter. Setelah itu, karena di sini saya udah terindeks ya, tapi kalau misalnya belum terindeks dia bakal warna abu-abu gitu. Warna abu-abu, terus kalian bisa pencet yang minta pengindeksan ini. Klik minta pengindeksan. Nah, setelah diindeks, kita harus mengecek indeks tersebut apakah artikel kita sudah terindeks di Google atau belum. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari paling cepat atau 2 hari, 3 hari paling lama gitu ya. Nah, cara mengindeksnya itu ada 2 nih. Yang pertama menggunakan tanda petik 2, lalu yang di tengahnya ini kita aplikkan link artikel kita. Contohnya seperti ini, petik 2, lalu di dalamnya ada link artikel kita. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cite.2 link artikel seperti ini. Nah, ini adalah hasil ketika artikel kalian sudah berhasil terindeks oleh Google. Dan ini adalah tampilan ketika artikel kalian sama sekali belum diindeks oleh Google. Nah, terus apalagi kalau udah diindeks itu kan? Nah, setelah itu kalian bisa share artikel ke media sosial. Membagikan artikel ke media sosial memberikan beberapa manfaat SEO secara tidak langsung. Yang pertama adalah dapat meningkatkan traffic. Ketika artikel dibagikan, lebih banyak orang akan melihat dan mengeklik tautan, sehingga meningkatkan jumlah pengunjung ke situs web kita. Lalu selanjutnya dapat mempercepat indeksasi konten. Nah, ini maksudnya apa? Ketika artikel kita susah terindeks oleh Google, kayak udah kita indeks berhari-hari belum terindeks juga. Nah, cara lain yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa share ke media sosial, karena hal itu bisa mempercepat indeksasi konten kalian. Karena mesin pencari dapat menemukan dan mengindeks konten baru lebih cepat ketika dibagikan di media sosial, terutama untuk konten yang sedang tren. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Semakin sering konten kamu dibagikan, semakin banyak orang yang mengenal merek kamu, yang dapat mendorong pencarian nama merek secara langsung. Nah, beberapa media sosial yang kalian bisa gunakan untuk share artikel kalian adalah Facebook, Instagram, Tumblr, dan juga Pinterest. Nah,
Ini adalah beberapa hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat konten website di WordPress. Yang pertama adalah kecepatan website. Pastikan jangan terlalu banyak menggunakan gambar atau video agar artikel tidak berat. Nah, ukuran gambar ataupun video yang kamu masukkan ke dalam konten artikel itu juga akan berpengaruh terhadap kecepatan website. Misalnya, kamu punya gambar ataupun video yang sangat berat dan besar file itu sangat besar. Nah, kamu bisa mengopres gambar terlebih dahulu sehingga ukuran gambar itu dapat mengecil. Lalu yang kedua adalah kualitas konten. Buat konten yang relevan dengan audiens dan dapat menjawab pertanyaan audiens. Nah, ini dia tadi fungsinya kita membuat artikel tersebut secara lengkap dan juga detail. Lalu yang ketiga ada kata kunci. Jangan terlalu banyak menggunakan kata kunci utama agar terhindar dari yang namanya keyword stuffing. Lalu yang terakhir adalah URL dan alternative tag. Sesuaikan dengan kata kunci utama agar artikel dapat mudah ditemukan dan dipahami oleh Google. Nah, ini adalah beberapa tanda-tanda artikel kamu perlu diupdate. Nah, kapan ya kita harus mengupdate artikel kita? Update artikel ini adalah bertujuan untuk meningkatkan peringkat pencarian karena konten yang lebih segar dan relevan. Lalu kapan kita harus melakukan update? Ketika traffic kita mulai turun. Grafik turun terjadi karena Google merasa kontenmu udah nggak relevan lagi. Nah, solusinya adalah kamu bisa memperbaiki artikel kamu yang baru dengan membuat penjelasan yang sedetail-detail mungkin dan relevan dengan audiens. Lalu yang kedua, konten kompetitor yang lebih lengkap. Jika artikel kompetitor lebih lengkap dan detail, ini bisa menjadi pertanda buat kamu kalau kamu harus meningkatkan artikel kamu lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, isi artikel yang sedikit. Google lebih suka isi konten yang mendalam dan lengkap agar bisa menjawab pertanyaan pengunjung. Adapun kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah, nah ini dia, membangun konten di WordPress membutuhkan strategi SEO agar artikel mudah ditemukan di Google dengan riset kata kunci, struktur artikel yang benar, penggunaan alternate text, dan optimasi teknis. Konten memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di mesin pencari. WordPress sudah mendukung SEO, namun hasil terbaik hanya tercapai jika konten yang dibuat berkualitas, dioptimasi dengan tepat, dan rutin diperbarui. Dengan konsistensi, website akan mendapatkan lebih banyak pengunjung, memiliki posisi yang lebih kuat di Google. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan?